Puji Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah raya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran di hari Sabat Tuhan saat ini. Shalom dan selamat pagi seluruh sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang saat ini juga saya percaya telah mempersiapkan diri di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Dan saya undang seluruh jemaat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Dengan segenap tubuh, jiwa dan roh kita. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Tengadakanlah kedua tanganmu di hadapan Allah. Mari kita mau menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan akan nyatakan lewat ibadah online kita saat ini. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit bumi, serta Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Itulah sebabnya kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh jamahan serta urapan kuasa Roh Kudus, semua umat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini diberkati, dilawat, dijamah oleh Tuhan, mulai dari awal ibadah ini dibuka, pertengahan, bahkan sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom, mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, tidak mengurangi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua yang Engkau berikan. Bapakku datang. Mari dengan segenap hati kita mau puji Allah kita mau tinggikan Dia, karena hanya Dialah sumber segalanya. Mari katakan, Bapakku datang menyembahmu, di sini ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut karena Kau besertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah kau cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau nyatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi bagimu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Tuhan, di hidupku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapakku datang
Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Di sini kami percaya, ya Kau ada selalu bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau ajaib, amin, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, yes, Yesus, sebab Engkau yang hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyatakan haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sama-sama, di hidupku sungguh Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib dan perkasa. Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terima segala pujian kami Tuhan, terima sembah kami Tuhan. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Yesus, kami panggil nama-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kalau saya berkata Yesus, Bapak Ibu jawab ya, berkuasa. Yesus
berkuasa. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan hanya kepadamu yang luar biasa. Haleluya. Wow. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Katakan apa? Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari, dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, boleh gerak di rumah Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita.
bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, oh besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi kita percaya Kau angkat sakit-Mu. Amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Katakan dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Dan kita mau belajar menyatakan bahwa Tuhan, Engkau Tuhan di hidup kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita mau katakan sama-sama. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu. Dia tak pernah meninggalkanku dan tidak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Telapak tangan-Mu Tuhan, kami percaya tertulis nama kami. Telapak tangan-Mu tertulis namaku, amin. Di dalam genggaman seluruh hidupku. Yes Jesus. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Thank you Jesus. Kau bawa diri
Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang janjinya itu selalu iya dan amin. Janjimu tidak pernah berubah. Apa yang telah Engkau tetapkan sebagai janjimu bagi umatmu itu selalu tergenapi. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur dan kami boleh berbangga karena kami punya Allah, punya Tuhan yang seperti Engkau. Ajarkanlah kepada kami untuk kami terus percaya, berserah diri, bahkan mengandalkan hidup kami hanya kepadamu. Karena memang sesungguhnya hanya Engkau Tuhan yang memberikan segala janjimu itu bagi kebaikan kami. Itulah sebabnya Tuhan, dengan segenap hati kami mau belajar terus, kami mau selalu ingin terus mengenal lebih dan lebih dalam lagi akan Engkau. Sehingga di dalamnya kami boleh selalu beriman, kami boleh selalu percaya. Bahkan biarlah setiap janji Allah boleh terjadi bagi setiap kehidupan umat Tuhan kami sekalian. Tiba saatnya kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan Allah Roh Kudus bahkan memberikan kepada kami isi hati-Mu. Engkau tahu persis apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang kami alami. Bahkan di hari-hari hidup kami ini pun Tuhan tahu persis keadaannya. Karena itulah Tuhan, sampaikanlah apa yang menjadi pesan sekaligus isi hati-Mu untuk kami umat Tuhan. Supaya kami tetap bersama-sama berpegang, percaya dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pada ibadah raya hari Sabat Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yeremia pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Adapun judul khotbah pada pagi hari ini mengatakan bahwa apa yang didengar itu menentukan baik buruknya kehidupan. Apa yang didengar menentukan baik buruknya kehidupan. Yeremia 11 ayat 1 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata demikian. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, ini jawab Yeremia yang diutus oleh Tuhan pada saat itu, begitulah hendaknya ya Tuhan. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus.
dengarkanlah suaraku. Tetapi ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Maka mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada Allah, para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dari perikop yang baru kita baca ayat 1 sampai 13 tadi, di sana sesungguhnya berisikan mengingatkan kepada umat Israel tentang apakah itu perjanjian. Ya, ada dua pihak kalau berbicara mengenai perjanjian, sesungguhnya yang bersepakat dalam suatu perjanjian tentunya sama-sama dua pihak itu bersepakat untuk keduanya saling memegang teguh akan perjanjian itu. Nah, kalau dari bacaan tadi berbicara mengenai perjanjian, maka sesungguhnya pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu, kalau dalam konteks bacaan kita tadi adalah antara Allah, Tuhan bersama dengan umat Israel. Nah, biasanya bila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakatinya, maka akan terjadilah sebuah sanksi yang harus dikenakan, yang harus ditanggung oleh pihak atau salah satu pihak yang telah melanggarnya. Dan jika kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi yang membicarakan tentang perjanjian antara Allah dengan umat Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita bisa temukan ada beberapa hal yang dimasukkan dalam perjanjian bersama itu. Dan kita akan belajar di sana nanti tentang perjanjian apa yang terjadi antara Allah dengan umat Israel. Dalam hal ini mewakili tentunya kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, siapakah yang telah melanggar perjanjian tersebut? Dan yang ketiga, pelanggaran seperti apa yang telah dilakukan yang akhirnya merusak perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pembahasan dan pelajaran kita bersama. Yang pertama tentang pelajaran apa?
perjanjian apa? Maaf. Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu, di dalam Yeremia 11 tadi ayat 1-2 jelas dikatakan, saya akan membacakannya saja supaya tidak terlalu panjang karena sudah cukup jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu dikatakan ayat 1 dan 2, firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini. Jadi Tuhan ingin mengingatkan pihak yang turut berjanji dalam kesepakatan tersebut melalui Yeremia. Nantinya Yeremia yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan ataupun menyampaikan kembali tentang isi perjanjian itu. Ayat yang kedua dikatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Yehuda ataupun Yerusalem, Yehuda dan Yerusalem itu sama dengan umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Cukup jelas. Jadi pihak-pihak yang mengadakan atau membuat perjanjian itu adalah antara Allah dan umatnya, umat pilihan, umat Israel, Yehuda dan Yerusalem. Kalau kita berbicara mengenai apa arti rohani daripada Israel, Yehuda ataupun Yerusalem, itu adalah umat pilihan Tuhan, yaitu gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dalam konteks ini kita aplikasikan dalam hidup kita, sesungguhnya pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut, kita bisa artikan juga antara Allah dengan gerejanya, dengan kita, dengan umat pilihannya. Lalu yang berikutnya, apakah isi yang ditetapkan dalam perjanjian itu? Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, kita bisa baca saja di situ. Katakanlah kepada mereka, ini isi perjanjiannya, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabnya Yeremia, begitulah hendaknya ya Tuhan. Jadi isi daripada perjanjian antara Allah dengan umatnya itu yang pertama adalah Israel dijanjikan untuk dibawa keluar dari Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai pembebasan, berbicara mengenai kemerdekaan, berbicara mengenai kemakmuran. Lalu yang berikutnya, isi daripada perjanjian itu adalah mereka dibawa keluar dari Mesir, dikatakan di situ, dari dapur peleburan besi. Artinya kerja paksa, penindasan dan yang lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, isi daripada perjanjian itu juga Israel ketika menepati sesuai dengan perjanjiannya akan dijadikan sebagai umat Allah. Ya, mereka akan menjadi umatku. Dan aku, firman Tuhan mengatakan, yang menunjuk kepada Allah berkenan untuk menjadi Allah mereka. Ini sebuah isi perjanjian yang luar biasa. Tuhan mengangkat umat Israel menjadi umatnya Tuhan, menjadi umat pilihannya Allah, dan Allah berkenan menjadi Allahnya mereka. Ini perjanjian yang agung, yang sangat luar biasa. Tidak ada di perjanjian di dunia ini yang di dalamnya berisikan perjanjian yang seperti itu.
Lalu isi yang berikutnya adalah dinyatakan di ayat yang kelima tadi saudara-saudara sekalian, supaya Allah dapat menepati ikrarnya kepada umat yang dipilihnya tadi, yakni mereka mengalami tanah, berada, tinggal di tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu isi daripada perjanjian itu. Ada yang merugikan enggak kira-kira isinya? Tidak ada. Dan di dalam isi tadi perjanjian, siapa kira-kira yang dominan untuk memberikan atau melakukan kewajibannya yang lebih banyak? Pihak yang pertama, pihak Tuhan. Israel dibawa keluar dari Mesir, dibebaskan, dimerdekakan dari segala penindasan dan kerja paksa mereka. Israel diangkat menjadi umat pilihannya dan Tuhan berkenan untuk menjadi Allah atau bapaknya mereka. Dan agar supaya Tuhan dapat menepati apa yang pernah Tuhan ikrarkan kepada umat pilihannya, yaitu ditempatkan di tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oh, ini luar biasa saudara sekalian. Banyak Tuhan sebenarnya yang malah melakukan sesuatu di dalam perjanjian itu. Nah, lalu saudara-saudara yang selanjutnya, kalau kita perhatikan dalam konteks kita, orang percaya gereja Tuhan, orang Kristen, sebenarnya sama seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Kita adalah orang-orang yang sudah terikat perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan telah menetapkan isi dari perjanjian seperti yang tadi kita baca. Tuhan akan banyak melakukan kewajibannya yang dinyatakan di dalam perjanjian tersebut kepada kita. Oh, ini luar biasa. Tapi ada sesuatu persoalan saudara sekalian. Di dalam perjanjian memang harus ada persepakatan untuk masing-masing pihak mentaati daripada persyaratan di dalam perjanjian itu. Kalau masing-masing pihak mentaati persyaratannya masing-masing, kewajibannya masing-masing, maka perjanjian itu akan berlaku dan akan tergenapi. Nah, sekarang ada persoalan yang perlu kita perhatikan lebih ke dalam lagi. Bukan hanya apa perjanjian itu dan bukan hanya apa isi dari perjanjian itu, kita akan melihat apa syarat yang harus ditaati di dalam perjanjian itu. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, isi daripada perjanjian itu, syaratnya adalah dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Ini perjanjian ini diingatkan kembali kepada generasi yang berikutnya dari Israel pada saat itu awal mulanya. Sehingga melalui Yeremia ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali arti dan isi dari perjanjian itu bagi umat yang berikutnya, generasi yang berikutnya. Maka dikatakan, aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku juga masih memperingatkan mereka terus menerus. Apa yang diingatkan? Dan ini menjadi syarat mutlak di dalam perjanjian tersebut. Dikatakan oleh firman Tuhan, dengarkanlah suaraku. Jadi syaratnya hanya dengarkanlah suaraku. Atau dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu syarat utamanya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, syaratnya sebenarnya tidak banyak. Syaratnya juga tidak berat sebenarnya.
hanya diminta kepada umat Tuhan sebagai pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut hanya untuk mendengar suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Ya tentunya kalau sudah mendengar ya harus mentaatinya. Itu bagian yang berikutnya. Tapi syarat mutlak yang harus digenapi, yang harus dilakukan oleh pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu, dalam hal ini umat Israel adalah dengarkanlah suaraku. Ada masalah apa ini? Kok ini kemudian diingatkan kembali kepada generasi yang berikutnya? Padahal di awal perjanjian ini dibuat pada saat itu, sudah dibuat perjanjian tersebut. Sudah diperkatakan syarat ini. Tapi kenapa masih diingatkan kembali? Lah ini ada suatu persoalan lagi saudara sekalian. Karena ternyata dalam perjalanan hidup umat pilihan bangsa Israel dari generasi satu ke generasi yang berikutnya ini ada terjadi sebuah penyimpangan di dalam persepakatan perjanjian itu. Nah kita akan lihat bersama-sama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, yang ke-10. Ini berbicara ada penyimpangan kesepakatan di dalam perjanjian tersebut. Ayat 8 dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Benar toh saudara sekalian? Syaratnya satu mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Allah. Nah, penyimpangan yang terjadi ternyata dikatakan di ayat yang ke-8, mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Karena mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikan, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hati mereka yang jahat, maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan, tetapi mereka tidak memegangnya. Bermula dari tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, ini bisa menjadikan suatu akibat yang fatal. Nanti akan saya deskripsikan di belakang, akan saya sebutkan satu persatu setelah bacaan ini selesai. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Akibat dari tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, kedelarung-dalung sampai yang seperti ini. Mereka mengadakan sebuah pertemuan, bisa jadi melalui ibadah, tapi di dalam ibadah itu mereka tidak mendengar firman Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, tapi mereka mengadakan persepakatan yang jahat, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, yaitu oleh penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem. Luar biasa. Ayat 10, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Ternyata nenek moyang pun juga mengalami, saudara sekalian ya, mengingkari perjanjian dan kesepakatan itu. Mereka pernah juga menolak untuk mendengarkan firman-Mu. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepada Allah lain tersebut. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Izinkan saya untuk mendeskripsikan, karena kesalahan mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, bahkan memperhatikannya pun tidak mau. Apa yang terjadi? Saudara sekalian, mereka yang dimaksudkan di sini adalah umat Israel, umat Tuhan. Dan kalau kita aplikasikan untuk kita sekalian sebagai Israel rohani, umat pilihan kita, hati-hati. Mari kita perhatikan itu. Jikalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Mereka menolak firman dan tidak mau mentaati firman, bahkan mereka sekalian melakukan perkara-perkara
yang mengerikan. Dikatakan tadi saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bersama-sama. Mereka mengikuti hatinya yang degil, itu yang pertama, egois. Lalu mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam hidup mereka. Bahkan mereka bersepakat bukan untuk sesuatu yang baik, tapi bersepakat untuk sesuatu yang jahat. Itu dirunding, dirembuk, ada kesepakatan di antara mereka sendiri. Ini akibat dari tidak maunya mereka mendengarkan suara Tuhan. Bahkan di situ dikatakan lagi mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Mereka beribadah dan memberikan korban-korban kepada Allah-Allah yang lain. Ini dampak yang luar biasa. Yang karena itulah saudara-saudara sekalian, Tuhan melalui Yeremia kembali lagi harus mengingatkan, harus menegur kepada umat pilihan, kepada Israel. Hanya gara-gara tidak mau mendengar suara Tuhan. Jadi betul-betul mengerikan bahwa apa yang kita dengar, seperti judul khotbah pada pagi hari ini, sangat-sangat menentukan baik buruknya kehidupan. Kalau Israel menolak untuk mendengar akan suara Tuhan, Israel tidak mau memperhatikan akan firman Allah, tentunya bukan berarti lalu mereka tidak mendengar apa-apa. Enggak. Tapi mereka mengalihkan telinga hati, telinga jasmani mereka untuk mendengar dan memperhatikan yang lainnya. Jadi kita jangan keliru, kalau mereka menolak akan suara Tuhan, bukan berarti lalu mereka tidak mendengar apa-apa. Tapi mereka lebih memilih mendengarkan yang bukan daripada Tuhan. Dan itu yang mengakibatkan mereka mengalami ketersesatan yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi umatnya. Dia adil, namun keadilannya juga dinyatakan dalam wujud kasih. Ditegur, mereka diingatkan, bahkan melalui Yeremia Tuhan berkata, perkatakanlah ini kepada Yehuda, di kota-kota dan di jalan-jalan. Turun tangan saudara-saudara sekalian. Tuhan adil, apa enggak bisa tuh Tuhan marah? Bisa. Tapi bukan itu dulu yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan menyuruh Yeremia, turun. Masuk kota ke kota. Lalu jalani setiap jalan yang ada di kota-kota itu, sampaikanlah perkataan-perkataan perjanjian ini. Bersyukur Allah kita adalah Allah yang adil, namun dalam keadilannya begitu dikedepankan, yang pertama adalah kasihnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sebagai umat Tuhan pun juga masuk di dalam percakapan atau pembicaraan tentang firman ini, saudara sekalian. Ya, hati-hati. Ternyata apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi baik buruknya kehidupan kita. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena umat Allah telah melanggar kesepakatan dari perjanjian yang telah dibuat antara Allah dengan umatnya, Allah dengan Israel. Apa akibatnya yang terjadi? Ayat 11 sampai 13, ini sudah mau selesai. Ya, puji Tuhan, hampir 5 menit lagi ya. Kita baca saja saudara sekalian, apakah akibatnya dari penyimpangan atas kesepakatan yang ada. Ayat yang ke-11, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku,
maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Ini akibatnya. Tuhan akan mendatangkan suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari oleh mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada Allah, para Allah yang mereka sembah dan korban bakaran dengan korban bakaran, tetapi Allah mereka itu, ya berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan mereka yang bukan Allah yang sejati, Allah yang Maha Kuasa, sama sekali tidak akan menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Kapiran, tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya ketika Tuhan menimpakan malapetaka kepada mereka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Semuanya itu tidak akan bisa membantu, tidak akan bisa menolongnya. Dengan kata lain, umat Israel tidak bisa sama sekali menghindari malapetaka yang Tuhan datangkan kepada mereka. Saudara, ini sebuah fakta sejarah yang dicatat dan kemudian ditulis kembali oleh Yeremia di dalam Bible kita. Kalau ini merupakan fakta sejarah, bukti nyata sudah terjadi di mana nenek moyang bangsa Israel, mereka pun pernah melakukan pelanggaran penyimpangan dari kesepakatan itu dan mereka juga mengalami sanksi yang terjadi. Nah, kemudian turun ke generasi yang berikutnya sama, terjadi pelanggaran, terjadi penyimpangan terhadap kesepakatan. Malapetaka yang datang. Mari kita akan koreksi diri kita. Kita mungkin umat pilihan Israel rohani generasi yang kesekian. Mari saya mengajak untuk mengevaluasi, metani diri kita. Apakah kita juga berjalan dalam hidup kita ini mengalami sesuatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara Allah dengan kita sebagai umatnya. Sepele saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan tadi, kata kuncinya sampai terjadi sebuah malapetaka yang demikian hebat yang tidak bisa dihindari oleh bangsa Israel adalah karena mereka tidak mau menolak untuk mendengarkan suara Tuhan. Sepele, hanya mung gara-gara telinga ini dan telinga hati. Itu bisa mengakibatkan yang seperti ini. Saya mengajak setiap kita anak Tuhan, barangkali tanpa tersadarkan kita masuk mengulang kembali peristiwa sejarah, fakta perjalanan kehidupan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Loh Pak, saya mendengar kok, telinga saya belum tuli, saya masih tajam pendengaran saya. Iya. Tapi mendengar yang mana? Mendengarkan apa? Memperhatikan yang kita dengar itu apa? Kalau itu firman Tuhan, yakinlah Tuhan tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Karena isi perjanjian tadi itu semuanya berbicara kebaikan, semuanya berbicara berkat, semua berbicara yang menguntungkan bagi kita. Tapi kalau kita menyimpang daripada syarat di dalam perjanjian itu, nah itulah yang akan terjadi, yang Tuhan akan buat. Sepele saudara-saudara sekalian, hanya mendengar. Sebagai kesimpulan di dalam ayat 1 sampai 13 tadi, saya memperhatikan ngitung ada 9 kata tentang umat harus mendengarkan. Nah, berbicara mengenai apa yang harus didengarkan, yaitu suara Tuhan atau firman Tuhan dari 13 ayat,
itu berbicara 18 kali, 1:2. Lebih banyak firman yang disuarakan, lebih banyak Tuhan berbicara. Kita cuma diminta rungokno. 9 kali, Tuhan berbicara 18 kali, 1:2. Tapi hanya 9 kali Tuhan meminta kita untuk mendengarkan, itu menentukan juga baik buruknya kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Lalu mendengarkan yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa. Perhatikan baik-baik, saya mencoba untuk melihat dari kata aslinya mendengar itu dari bahasa Ibraninya syama. Yang artinya ternyata secara sederhananya to hear. Untuk mendengarkan saja, mendengar toktil. Tapi ternyata ketika kita mendengar, nah ini arti lebih mendalam lagi, harus dilengkapi dengan sikap. Nah ini yang tidak ada. Mungkin yang ini kita lupakan. Mungkin ini yang tidak kita perhatikan. Dengar kok saya, sampai selesai bahkan. Nak kon menceritakan iso kok cerita. Memang kita mendengar. Tapi yang ini mungkin barangkali tanpa kita sadari tidak disertakan pada saat kita yang pada waktu mendengar. Nah, ketika mendengar yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang disyaratkan dalam perjanjian itu adalah mendengarlah dengan sebuah perhatian yang sungguh-sungguh. Attentively. Atensi. Perhatian dengan sungguh-sungguh. Lalu mendengarkan harus disertai dengan carefully. Berarti dengan apa? Segenap hati. Dengan keseluruhan. Dengan berhati-hati, saudara-saudara sekalian. Tidak hanya serampangan. Dengar kok. Tapi saya dengar sini, yang sini dengarkan yang lain bukan. Bukan carefully. Tapi dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika kita mendengar harus dilengkapi dengan consider, concern. Jadi apa yang kita dengar, kita konsentrasi. Kita consider itu bertanggung jawab untuk melakukan. Jadi kalau kita mau mendengar, wes ora konsentrasi, bahkan tidak mau bertanggung jawab untuk melakukan, itu belum mendengar sesungguhnya. Kalau kita mau mendengar, kita mau concern dengan apa yang kita dengar, tapi juga kita mau bertanggung jawab untuk melakukan apa yang kita dengar. Itu yang Tuhan mau. Lalu yang berikutnya, ketika kita mendengar, dengarkanlah itu dan cernalah dengan intelektual kita. Dimengerti, saudara-saudara sekalian. Aja mengkrungu. Orang Jawa mengatakan bungen tuwo. Melebu tengen, metu kiwo. Tidak ada yang nyantel sedikit pun. Ini belum kategori mendengar yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi sebenarnya saudara sekalian. Syarat yang benar dalam hal mendengar. Tapi luar biasa dari tadi yang saya sebutkan, saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita akan koreksi diri kita masing-masing. Kita sebagai umat yang terikat dengan perjanjian keselamatan dengan Tuhan. Kita umat yang diikat dengan perjanjian berkat serta kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan hanya menghendaki satu. Mari kita mendengarkan akan apa yang Tuhan katakan. Melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang bisa kita baca, melalui ibadah kita. Dengarkanlah itu. Bukan hanya sekedar mendengar. Mungkin selama ini kita hanya ya wis mendengar, oke, rungoke. Tapi sertailah dengan sikap-sikap yang tadi saya katakan. Ketika kita mendengar, mari kita dengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang sedang kita dengarkan. Ketika kita mendengar, mari kita bawa hidup kita, hati kita untuk concern, untuk consider, mau bertanggung jawab melakukan seperti apa yang kita dengar.
Dan marilah saudara-saudara sekalian ketika kita mendengar, mari kita dengar dan mari kita coba cerna di dalam pikiran kita. Jangan hanya bungentuo, tapi mari kita pikirkan, kita pergumulkan, lalu kita hidupi dan kita lakukan dalam hidup. Ketika kita bisa seperti itu, karena itu sesungguhnya yang disyaratkan di dalam perjanjian antara Allah dengan umatnya, maka seluruh janji Tuhan tadi yang sudah tertulis di dalam perjanjian-perjanjian itu akan terjadi dan akan digenapi dari kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mau, kita menyimpang daripada syarat perjanjian Tuhan tadi, berat saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-9 kalau saya tidak salah tadi ya. Ayat yang ke-11 maaf. Aku akan mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Saya rindu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sungguh-sungguh kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Karena jelas saya percaya bahwa kita semuanya tidak akan ingin dan tidak mau untuk kita mengalami malapetaka, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Justru sebaliknya yang kita rindukan dan kita harapkan adalah keselamatan, berkat, kemakmuran, kelimpahan, kemerdekaan, dan yang lain sebagainya. Itulah sebabnya mari satu hal ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita di dalam kita selama ini menjadi anak-anak Tuhan? Kita sudah menggunakan telinga, jasmani dan hati kita. Ketika kita mendengarkan suara dan firman Tuhan, kita sudah mendengarkannya dengan seperti yang Tuhan syaratkan pada saat kita mendengar. Kalau belum, mungkin masih ada kadangkala kita terganggu dengan yang lain, tidak bisa fokus, bahkan kadangkala banyak yang kita dengar, tapi banyak juga yang kita langgar. Mari kita perbaiki, kita tinggalkan, mari kita bertobat, mari kita lepaskan semua hal-hal yang kita anggap ternyata itu menghalang-halangi berkat yang daripada Tuhan. Bahkan malapetaka justru yang terjadi dalam hidup kita. Tanggalkanlah itu. Dan marilah dengan segala sikap rendah hati, dengan tulus hati, kita mohon supaya Tuhan kembali menjamah hati kita, kembali memperbarui perjanjiannya antara Tuhan dengan kita. Karena ternyata yang melanggar, yang menyimpang bukan Allah yang tidak menepati janji. Tapi ternyata manusianya, umatnya sendiri, kita sendiri yang seringkali melanggar, menyimpang daripada kesepakatan itu. Kalau hal ini kita lakukan, hal ini kita sadari, dan kita mau kembali lagi, Tuhan menjamah kita, memperbarui covenant-nya, perjanjiannya, karena pelanggaran dan dosa kita yang telah kita tanggalkan dan kita mengakui bertobat di hadapan Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan mengatakan, supaya aku dapat menggenapi apa yang telah aku ikrarkan kepada mereka. Yaitu menempatkan kita di tempat yang berlimpah dengan susu dan madunya. Itulah sebabnya saudara sekalian, di saat situasi keadaan yang seperti ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar menjadi bagian yang terlibat di dalam covenant janji Allah itu, dan kita sudah sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Jangan keraskan hati. Kalau kita masih kemudian sadar, ternyata aku keliru. Aku masih seringkali melakukan penyimpangan-penyimpangan dari covenant itu. Jangan keraskan hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Dan kita mohon supaya Tuhan kembali menjamah kita. Memperbaharui kembali covenant-nya antara Allah dengan kita. Supaya kita boleh terangkat, terbebas dari segala malapetaka. Yang saat-saat ini mungkin kita bisa berkata sedang sulit dan sedang kita alami. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati
kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama bersyukur atas segala kasih anugerahnya. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan firman kepada kami. Biarlah firman-Mu ini bukan sekedar hamba-Mu bacakan, tapi firman-Mu ini menjadi sebuah rema. Manakala kami mau memperbaiki sikap kami, kesepakatan kami, kewajiban dan syarat yang harus kami lakukan. Maka biarlah covenant yang dari Tuhan itu terhadap kami, yang selama ini mungkin sudah ada mengalami cacat oleh karena sikap, perbuatan dan perilaku kami, boleh dipulihkan kembali, boleh diperbarui kembali. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, jamalah setiap hati kami, supaya kami tidak mengeraskan hati kami atas firman-Mu ini. Tetapi kami boleh diingatkan, kami ditegur, bahkan dengan kasih kami boleh disadarkan. Dan biarlah Tuhan saat hari ini juga, setelah kami meresponi, mendengar dan menerima firman-Mu, kami mau menyatakan pengakuan kami. Sungguh-sungguh Tuhan kami menyesali. Kami mau mohon ampun kepadamu atas tanpa kami sadari kami sudah menyimpang dari ketetapan itu. Memang kami dengar, tetapi tidak dengan segenap hati. Memang kami mendengar, tapi jarang kami untuk menepati dan melakukannya. Kami mendengar, tapi itu hanya sekedar mendengar. Tidak ada satupun yang kemudian dapat kami ingat. Ampuni kami Tuhan. Karena itulah yang membuat kami akhirnya mengalami berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan itu macet dan tidak terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi kami bertobat di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami. Bawa kami kembali Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang akan memperbarui lagi covenant ini antara Allah yang tidak pernah berubah dan kami umat-Mu yang seringkali berubah. Tapi dengan segala ketulusan hati kami menyatakan pertobatan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama pagi hari ini boleh menerima berkat firman Tuhan ini. Mampukan kepada setiap kami untuk kami dapat kembali masuk di dalam perjanjian covenant daripada Tuhan yang luar biasa dan sangat agung ini. Sekali lagi ampunilah kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pada saat kesempatan ini juga izinkanlah kami bersama berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari Tuhan boleh bawa bangsa kami dalam keadaan dan situasi yang seperti ini. Namun Tuhan izinkanlah kami menyatukan hati kami memohon kepadamu. Supaya Tuhan bangsa ini segera Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dari pandemi ini. Tuhan tolong Tuhan untuk orang-orang yang saat ini terpapar sakit. Terpapar dengan virus COVID-19. Oh Tuhan, Engkau akan mampukan, kuatkan, pulihkan, sembuhkan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk para medis, petugas-petugas kesehatan, gugus tugas dan lain sebagainya yang luar biasa bekerja keras. Tuhan akan berkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih kami bersyukur untuk pemerintah kami, yang juga dengan segenap hati, dengan seluruh kemampuan dan daya, pemerintah kami berusaha demikian rupa untuk memutus pemaparan virus COVID-19 dan pandemi ini. Dan untuk segera dapat memulihkan, membawa kembali Indonesia kembali pada kondisi dan keadaan yang baik. Berkati pemerintah dan para pemimpin kami. Kami berdoa untuk masyarakat yang ada di sekitar kami, Kota Ungaran, Kabupaten Semarang di tempat ini. Tolong juga Tuhan,
Tolong Tuhan masyarakat kami, lingkungan kami, kota kami, kabupaten dan kecamatan kami. Dalam nama Yesus kami bawa Tuhan kabupaten, kota, masyarakat kami kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Barangkali ada kekeliruan, ada dosa, ada kesalahan yang tanpa kami sadari. Tapi kami memohon Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami. Supaya dengan demikian masyarakat kami, kota kami dapat segera dipulihkan. Bahkan bangsa kami pun boleh segera mengalami pemulihan. Terpujilah namamu Bapa. Kami doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan, Gereja Salmasi Ungaran yang saat ini sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh mereka. Mungkin ada yang terkena virus COVID-19 atau mungkin kelemahan fisik yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, beri kepada mereka kekuatan untuk dapat melewati masa-masa kelemahan mereka, tubuh mereka ini. Bahkan Tuhan nyatakanlah kasih kemurahan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkaulah Tuhan andalan kami. Janji-Mu adalah iya dan amin, tidak pernah ada berubah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Salmasi Ungaran dalam situasi yang sulit seperti ini. Tapi kami memohonkan berkat Tuhan. Kami mohonkan kasih karunia-Mu terus memimpin dan menyertai seluruh umat-Mu. Cukupkanlah apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, kehidupan mereka dari hari ke sehari. Tambahkan terus kekuatan dan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat melewati hari-hari hidup mereka dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami serahkan gereja-Mu yang ada di tempat ini dengan segala pergumulan dan aktivitas pelayanannya. Kiranya biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan melalui gereja ini nama-Mu terus dipuji dan disembah. Dan bahkan melalui gereja ini pula Tuhan dan melalui umat-Mu, banyak orang yang boleh dikuatkan, diberkati dan mengalami kasih karunia Tuhan. Akhirnya kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu untuk para pelayan dan hamba-hamba-Mu yang boleh melayani pekerjaan-Mu di dalam ibadah raya hari ini. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita senantiasa ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan para pelayan-pelayan Tuhan semuanya. Terima kasih, segala puji, hormat serta kemuliaan hanya bagi Engkau, dan kepadamu kami serahkan seluruh doa kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah saudara-saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita, dan sekarang angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku.
Selamat hari Minggu seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.